السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dan dalam majelis yang insyaallah kita rindukan, majelis ilmu. Majelis yang di sini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kita kepadanya. Karena iman itu sudah kodratnya bertambah dan berkurang. Iman itu bukan sesuatu yang akan senantiasa statis seperti itu terus di dalam dada-dada kita, tidak. Iman itu pasti akan tergerus. Nabi SAW bersabda, Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu pasti akan memudar di dada-dada kalian. Iman itu sama seperti energi. Pasti akan habis. Ketika kita tidak berupaya memperbaharuinya, habis dia. Terus tergerus sedikit demi sedikit. Makanya Nabi SAW bersabda, Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan di hati-hati kalian. Dan di antara sebab terbesar, salah satu bahkan sebab utama iman itu bertambah setelah berdoa kepada Allah, mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini memang sumber keimanan. Bukan sumber terbesar dari keimanan kita kepada Allah adalah Al-Quran. Dan memang Al-Quran Allah turunkan sebagai penyubur iman di dada-dada kita. Dan kajian kita ini kita rubah judulnya, kita rubah temanya menjadi kajian tafsir. Dan alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Abdullah Ramadan sudah kembali di tengah-tengah kita. Dan di antara kajian beliau kan ada kajian fikih juga di daerah Topogara ini. Jadi supaya tidak ada tema yang berulang, kita pindahkan ke tema lain. Dan di antara sebaik-baik tema ya Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu sudah sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Masya Allah, tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, mempelajari tafsir Al-Quran. Dan memang Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk jadi bahan bacaan. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk jadi bahan bacaan, tapi untuk dipelajari, kemudian diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan.
liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi ayat-ayatnya. Dan agar orang waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang punya pikiran itu mau mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Al-Quran ini datang membawa keberkahan yang berlimpah dari Allah. Tapi keberkahan Al-Quran itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Al-Quran diturunkan supaya ditadabburi. Artinya apa? Jalan agar kita bisa meraih keberkahan hidup dengan Al-Quran ketika kita merenungi ayat-ayatnya, bukan cuma dibaca. Kalau hanya sekedar dibaca, Nabi SAW bersabda, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Betapa banyak orang membaca Al-Quran padahal Al-Quran sedang melaknat dia. Betapa banyak pembaca Al-Quran, penghafal Quran, dia fasih melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran padahal Al-Quran sedang melaknat dia. Kenapa? Karena dia hanya tahu membaca, dia tidak mengamalkan kandungannya. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, padahal ayat-ayat yang melarang apa yang dia lakukan dia sendiri baca. Makanya mempelajari Al-Quran itu kewajiban kita. Dan tilawah Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, tilawah Al-Quran. Tilawah itu kan kita terjemahkan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Quran, mereka membacanya yatlunahu, mereka mentilawahkan Al-Quran haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya tilawah. Mereka mentilawahkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang yang beriman dengan Alkitab, Al-Quran. Jadi, ciri orang yang beriman dengan benar kepada Al-Quran, dia melakukan tilawah Al-Quran dengan tilawah yang benar. Tapi, yang tidak banyak dipahami orang, atau kebanyakan orang membatasi makna tilawah itu cuma sekedar membaca lafaznya. Padahal itu bukan makna seutuhnya dari kata tilawah. Tilawah Al-Quran itu, tilawah yang sebenarnya itu mencakup 3 hal. Seseorang tidak dikatakan mentilawah Al-Quran dengan benar sampai dia mencakupi 3 macam tilawah. Jadi tilawah Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Tilawatul alfaz. Membaca lafaznya. Ya, ini dia membaca Al-Quran dengan benar. Dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dia mengaji, baca Quran. Itu tilawah jenis pertama. Ini tahapan paling bawah. Kemudian jenis tilawah yang berikutnya apa? Tilawatul makna. Dia membaca lafaznya dan dia membaca maknanya apa. Nah, ini juga bentuk tilawah Al-Quran. Allah berfirman apa? Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Misalnya, contoh. Allah berfirman apa? Tunaikanlah hak-haknya hasil perkebunan di hari dia dipanen. Di Al-Quran cuma disebutkan seperti itu. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Tunaikanlah hak-haknya hasil perkebunan di hari dia dipanen. Apa haknya hasil perkebunan? Nah, kalau kita cuma mau tilawah lafaznya saja, kita cuma baca Al-Quran lafaznya saja, apa yang bisa kita petik dari situ? Tidak ada. Selain tentu pahala membaca Al-Quran. Tapi apa yang bisa kita pahami? Tidak ada. Harus kita pelajari tafsirnya. Makanya tilawah yang kedua adalah tilawatul makna, membaca maknanya. Itulah belajar tafsir. Mempelajari tafsir Al-Quran. Apa haknya? Atu haqqahu yawma hasadi. Tunaikanlah haknya hasil perkebunan di hari dia dipanen. Nah, itulah di situ pembahasan zakat perkebunan. Zakatnya hasil bumi, zakat pertanian. Kemudian tilawah yang paling akhir, tilawatul amal. Mengamalkan apa yang kita sudah baca dan kita pelajari maknanya. Jadi mengamalkan kandungan Al-Quran itulah puncak dari
tilawah Al-Quran. Tilawah, kita artikan kan secara simpelnya, tilawah itu membaca. Padahal diantara makna tilawah itu mengikuti. Mentilawah Al-Quran diantara maknanya yang mengikuti Al-Quran. Berarti apa? Mengamalkan kandungannya. Allah berfirman di surah apa? Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan ketika dia mentilawah matahari. Wal qamari idza talaha. Tala itu nanti kalau ditasrif, tala yatlu tilawatan. Kata tilawah itu masdar. Ini salah satu bentuk pecahan kata. Fi'il madhi kata dasarnya apa? Tala. Tala yatlu tilawatan. Jadi kata tilawah itu dari kata tala. Wal qamari idza talaha. Demi bulan ketika dia tala, dia tilawah matahari. Maksudnya apa? Ketika bulan mengikuti matahari. Ini matahari terbit, terbenam, bulan ikut terbit, terbenam. Kan? Itu tilawah namanya. Mengikuti. Makanya tilawah itu, kalau kita dikatakan tilawah Al-Quran, pertama, kita membaca lafaznya, kemudian kita pelajari maknanya, kemudian kita amalkan kandungannya. Itulah tilawah Al-Quran yang benar. Itulah tilawah yang akan mendatangkan manfaat bagi para pembacanya. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatan laka wa alaik. Al-Quran itu argumen yang akan membelamu atau justru akan menghujatmu. Kapan Al-Quran membela kita? Ketika kita melakukan 3 macam tilawah ini. Kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Tapi kalau kita cuma baca, kita pelajari, kita tidak amalkan, justru Al-Quran yang akan menghujat kita. Al-Quran nanti yang akan menghujat kita di hadapan Allah. Karena kita sudah tahu, kita tidak amalkan. Berarti kita belum tilawah dengan benar. Makanya mempelajari tafsir Al-Quran itu sangat-sangat penting untuk kehidupan kita. Coba bayangkan ketika Nabi SAW membaca ayat Al-Quran di hadapannya Abu Jahal. Suatu ketika Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam sejarah, Nabi SAW keluar ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, di masa sebelum hijrah, di fase Mekah. Nabi SAW datang ke Ka'bah, di situ ada Abu Jahal, ada orang beriman, ada orang kafir ngumpul di situ, di Ka'bah. Nabi SAW membacakan kepada manusia yang ada di situ surah An-Najm. Surah An-Najm. Semua orang yang mendengarkan bacaan Nabi di Ka'bah waktu itu hanyut dengan bacaan Nabi. Termasuk Abu Jahal. Terhanyut dengan indahnya surah An-Najm. Nabi baca sampai habis. Apa akhir dari surah An-Najm? Fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Perintah untuk sujud. Semua orang yang mendengarkan bacaan Nabi di waktu itu termasuk Abu Jahal. Sujud. Tidak sadar. Hati mereka hanyut. Mereka semua sujud. Hanyut dengan bacaan Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa kita tidak perlu seperti itu? Padahal kita Muslim. Abu Jahal saja yang kafir, hanyut hatinya dengan Al-Quran. Sampai tidak sadar Allah perintahkan sujud, dia sujud. Kenapa kita tidak perlu seperti itu? Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kadang kita dengar bacaan Quran biasa-biasa saja. Masalahnya di mana? Ya karena kita cuma mencukupkan di membaca lafaznya. Tidak beralih ke tingkat yang lebih lanjut, mempelajari maknanya. Mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya kajian tafsir itu diantara kajian yang sangat-sangat penting yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang akan kita jadikan rujukan utama kita mempelajari tafsir Al-Quran. Ini tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ini yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, atau sebagian ulama menyebut As-Sa'di. Tulisan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
sebagian melafazkan As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Gurunya para ulama-ulama senior di zaman era-era modern ini di Arab Saudi, ada Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, seorang ahli fikih, ahli tafsir, ulama yang masyhur masyaallah. Dan tafsir beliau ini tafsir yang ringkas tapi maknanya dalam. Subhanallah. Tafsir yang insyaallah bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Karena tidak semua tafsir itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Ada tafsir yang berat, ada tafsir yang di situ butuh pendalaman, butuh ilmu hadis. Ada yang jadi adapun tafsir As-Sa'di ini ibaratnya siap dikonsumsi oleh semua kalangan. Maknanya ringkas, penjelasannya ringkas tapi dalam, Masya Allah. Kata-katanya indah dan poin-poin yang disampaikan sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Itu di antara keistimewaan dari tafsir As-Sa'di ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulisnya dan para ulama kita. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Adapun surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Bahkan dia disebut apa? Ummul Quran, induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini merangkum semua inti Al-Quran. Kalau mau lihat ringkasannya Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, adanya di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rangkuman dari inti semua yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran. Intinya diringkas di dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebut dia Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan makna sebaliknya apa? Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu adalah penjabaran dari surah Al-Fatihah. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu ibaratnya apa? Penjabaran. Penjelasan panjang lebar dari kandungan surah Al-Fatihah. Makanya inti dari Al-Quran ya surah Al-Fatihah. Makanya dia surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Makanya kita sholat 5 waktu, sehari semalam, surah Al-Fatihah dijadikan rukun sholat. Saking pentingnya dia. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Menunjukkan betapa pentingnya surah Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah ini juga disebut ruqyah oleh Nabi SAW. Kisahnya, kalau antum pernah dengar, ada beberapa orang sahabat yang ditugasi oleh Nabi SAW melakukan perjalanan. Mereka singgah di satu perkampungan milik orang-orang musyrikin. Tapi bukan musyrikin yang harbi, yang memerangi umat Islam, tidak. Mereka ramah, mereka memberikan naungan untuk menginap. Tapi mereka minta dijamu oleh warga di kampung tersebut, tidak ada yang mau menjamu. Tapi dibiarkan masuk ke dalam desa, dalam perkampungan kan. Tapi tidak ada yang mau menjamu sebagai tamu. Akhirnya di malam itu pimpinan kepala sukunya kampung tersebut tersengat hewan berbisa, entah kalajengking atau apa. Intinya dia disengat hewan berbisa. Akhirnya bengkak badannya, entah kakinya. Orang kampung ini panik, tidak tahu mau minta tolong kepada siapa. Ingatlah mereka bahwasanya ada pendatang ini yang datang di desa kita ini, barangkali mereka bisa meruqyah. Jadi istilah ruqyah itu sudah ada sebelum Islam. Karena ruqyah itu asalnya, makna aslinya ruqyah itu jampi-jampi. Bahasa kita, ruqyah itu sebenarnya jampi-jampi, baca-baca, itu ruqyah. Hanya ruqyah sebelum Islam, baca-baca yang tidak syar'i, minta tolong kepada jin, sebagainya kan. Datang Islam, menggiring ke mana yang positif. Akhirnya orang kampung tersebut bertanya, adakah di antara kalian yang bisa ruqyah? Tiup-tiup, baca-baca, jampi-jampi. Ini kepala suku kita ini disengat hewan berbisa.
Nah, sahabat tersebut karena mungkin kesalah atau bagaimana tadinya tidak dijamu, mereka bilang kita mau rukyah tapi imbalannya harus berikan dulu kepada kita beberapa ekor kambing. Akhirnya oke, deal, mau orang kampung tersebut. Mereka rukyah. Nah, para sahabat ini inisiatif. Rukyahnya cuma apa? Membacakan Al-Fatihah 7 kali. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Seketika itu juga kepala suku ini langsung sembuh seperti tidak pernah sakit. Langsung sehat saat itu juga. Akhirnya karena sudah sepakat, diberilah para sahabat ini beberapa ekor kambing sebagai imbalan. Dapat kambing beberapa ekor modal merukyah. Sekarang kambing berapa satu ekor? 2 jutaan. Kalau mungkin 3 ekor saja dikasih kambing waktu itu sudah berapa? Pokoknya hampir 9 juta, Masya Allah, satu kali rukyah. Cuma 7 kali Al-Fatihah. Kan? Nah, mereka dikasih kambing, tadinya pede mau terima kan, bahkan mereka mempersyaratkan. Begitu dikasih akhirnya ragu sendiri, halal tidak ini? Ya mereka ragu sendiri, boleh tidak ini kita ambil upah? Tapi tetap diambil. Pulang ke Madinah, mereka cerita kepada Rasulullah SAW. Nabi cuma bilang, apa kasih juga saya separuh. Mereka tanya, halal tidak nih Rasulullah? Nabi bilang, kasih juga saya sebagian. Berarti apa? Ini penekanan, memang boleh. Dan Nabi bilang, dari mana kau tahu bahwa Al-Fatihah itu rukyah? Mau berukyah, maksudnya siapa? Dari mana kau tahu? Nabi belum ajarkan, tapi mereka sudah tahu. Gitu. Disetujui oleh Nabi. Makanya diantara surat yang semestinya kita baca kalau merukyah itu surah Al-Fatihah. Dan rukyah itu bukan cuma untuk penyakit-penyakit non-medis. Penyakit medis juga. Hanya kembali ke keyakinannya yang merukyah. Kita betul-betul yakin kepada pertolongan Allah. Kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada anak-anak di rumah demam, sakit-sakit, rukyah, bacakan Al-Fatihah. Tentu sambil kita kasih obat juga, kan? Misalnya kalau anak-anak saya demam-demam di rumah, saya rukyah. Atau kalau saya tertusuk paku berkarat, saya khawatir tetanus, saya rukyah, saya bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini beberapa kali saya alami dan alhamdulillah tidak tetanus. Padahal beberapa kali ditusuk paku berkarat. Ya. Ini semua kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ya seberapa bertawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya surah Al-Fatihah surah yang sangat agung, yang punya banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Satu ada yang mau baca? Satu orang. Reza baca. Surah Al-Fatihah baca dulu. Baru kita baca tafsirnya. Ayo Reza baca dulu Reza. Jangan itu ha, ulang coba. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khilaf kalangan ulama ini. Apakah kata? Jadi para ulama itu berselisih pendapat. Mereka semua sepakat surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk? Atau Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang terpisah dari surah Al-Fatihah, gitu.
Ini ada perselisihan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan surah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat di dalam Al-Quran 114 surat itu didahului surah Al-Fatihah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Tapi para ulama yang berpendapat demikian menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri di setiap awal-awal surah. Dia bukan bagian dari surah tersebut. Dan ada yang sebagian ulama menyebutkan kecuali di surah Al-Fatihah. Dia bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi yang menghitung, yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim, yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ini ayat dari surah Al-Fatihah, jadi mereka menghitungnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua dan seterusnya. Kemudian nanti di Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin disatukan jadi satu ayat. Ada nanti yang membagi jadi dua ketika mereka mengatakan surah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Quran. Hanya apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena Nabi SAW ketika membaca Al-Quran dimulai dari apa? Disirkan Al-Fatihahnya kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi." Ismain, aku membagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Maksudnya surat Al-Fatihah satu bagian itu untuk aku, satu bagiannya untuk hambaku. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab hamidani abdi. Hambaku memujiku. Nah, ternyata Allah mulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin, tidak dari bismillah. Ini dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan intinya kalau kita tidak baca bismillah, tidak sah salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita lihat dari tulisan Syekh Al-Sa'di di sini rahimahullah taala, berarti beliau menguatkan pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Maka beliau mulai tafsir surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, yakni abtadi'u bi kulli bismillah. Aku memulai dengan semua nama Allah. Dengan semua nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Semuanya. Dengan semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam kaidah tafsir, termasuk kaidah usul fiqih, ketika ada kata tunggal, kan kata benda itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Kan? Ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau dalam bahasa kita kan kata tunggal itu untuk membedakan kata tunggal dengan kata jamak, kata tunggalnya diulang dua kali, dia jadi jamak. Rumah, tunggal berarti kan, satu rumah. Rumah-rumah berarti jamak dia. Banyak rumah maksudnya kan. Kalau dalam bahasa Arab, tidak, bentuk tunggalnya lain, dan untuk menjadikan dia jamak bukan diulang, tapi dirubah ke bentuk jamak. Misalnya, satu rumah dalam bahasa Arab, baitun. Kalau banyak rumah, buyutun. Kan? Satu masjid, masjidun. Banyak masjid, masajid. Bukan diulang, masjidun. Itu bahasa Indonesia. Nah, intinya dalam bahasa Arab, ada kata tunggal, ada kata jamak. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada kata tunggal disandarkan kepada sebuah nama, maka kata tunggal itu walaupun bentuknya tunggal, maksudnya jamak. Contohnya begini, nikmat, satu nikmat. Kata ini ketika disandarkan kepada sebuah nama,
maka dia jadi umum, jadi jamak. Contoh, ni'matullah, nikmat Allah. Jadi kata nikmat disandarkan kepada nama Allah. Nikmat Allah. Maksudnya di sini semua nikmat Allah, bukan cuma satu nikmat. Makanya Allah berfirman apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa hitung. Nikmat Allah di sini satu atau semua? Semua nikmat Allah. Padahal yang Allah gunakan di situ kata nikmat, kata tunggal. Tapi karena disandarkan kepada nama Allah, dia berubah jadi makna jamak, makna banyak, makna umum, semua nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung. Maksudnya semua nikmat Allah. Begitu juga di sini. Ismun itu artinya nama, tunggal, satu nama. Kalau banyak nama dalam bahasa Arab, asma. Makanya asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Bentuk tunggalnya satu nama, ismun. Tapi di sini kata ismun disandarkan ke nama Allah. Ismullah. Bi artinya dengan. Bismillah. Dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Semua nama Allah. Dengan seluruh nama Allah. Jadi sebenarnya dalam kata bismillah itu terkandung makna yang sangat dalam. Kita seorang muslim, di dalam keseharian kita dianjurkan untuk banyak apa? Memulai dengan bismillah. Tapi kadang kita kurang resapi makna dari bismillah itu apa? Dengan nama Allah. Maksudnya apa? Harusnya ketika kita menyebut bismillah, yang hadir dalam hati kita maksudnya semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah mencari rezeki, bismillah, tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kita keluar rumah, bismillah, dengan nama Allah. Di antara nama Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Ini dengan nama Allah, dia maha pemberi rezeki. Tidak mungkin Allah biarkan saya mati kelaparan. Tidak mungkin Allah tidak kasih saya rezeki. Kita buka toko, bismillah, dengan nama Allah. Di antara nama Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Insya Allah ada rezeki hari ini. Kita keluar rumah, kita bekerja, kita takut mengalami insiden dan sebagainya. Bismillah, dengan nama Allah. Di antara nama Allah Al-Hafiz, maha penjaga. Al-Wakil, maha melindungi. Al-Qadir, maha kuasa. Al-Mudabbir, maha pengatur. Tidak mungkin Allah tidak lindungi saya. Itu mana dari bismillah. Kita keluar rumah baca bismillah. Kita mengkhawatirkan anak istri kita di rumah kita tinggalkan. Dengan nama Allah, di antara nama Allah Al-Hafiz, maha penjaga. Kita bismillah, terkandung dari bismillah itu harapan kita diberi rezeki, harapan kita untuk dijaga, harapan kita agar keluarga kita yang kita tinggalkan dijaga oleh Allah. Luas makna dari bismillah itu. Ternyata bismillah ini tidak sesederhana dengan nama Allah itu saja, tidak. Dengan semua nama Allah. Makanya semakin banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita pelajari, lafaz bismillah yang kita ucapkan akan semakin dalam kita rasapi di hati kita. Semakin luas cakupannya. Dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, di antara nama Allah Al-Qawi, Allah maha kuat. Apa yang semua takutkan? Sementara Allah maha menjaga segala sesuatu. Bismillah, dengan nama Allah, Allah Al-Basir, maha melihat. As-Sami' maha mendengar. Apapun kesulitan hidup saya, tidak mungkin Allah tidak tolong. Ketika kita betul-betul bersandar kepadanya. Bismillah, dengan nama Allah, di antara nama Allah An-Nasir, maha penolong. Ya? Jadi itu makna yang harus kita rasapi ketika kita menyebut kata bismillah dengan nama Allah. Maksudnya dengan semua nama Allah. Kita baca, kita belajar, kita mengharapkan ilmu kita sebelum belajar membaca bismillah. Allah Al-Hadi, maha pemberi hidayah. Di antara hidayah Allah kepada seorang hamba yang diberi ilmu. Itu berharap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Luas. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, jadi nama Allah, nama lafzul jalalah, nama Allah. Para ulama itu berselisih pendapat. Mana nama Allah yang paling agung? Semua nama Allah maha agung. Tapi Nabi SAW pernah mendengar sahabat berdoa memuji-muji Allah. Nabi bersabda, laqad da'allaha bismihil azam. Dia telah berdoa kepada Allah
dengan namanya yang paling agung. Jadi semua nama Allah Maha Agung. Nah, sahabat ini pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi bilang dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Berarti Allah punya nama yang paling agung. Nah, karena sahabat ini menyebutkan beberapa nama dalam lafaz doanya, bukan satu nama saja, akhirnya para ulama berselisih pendapat lagi. Mana yang dimaksud Nabi nama Allah yang paling agung itu? Ada yang menyebutkan di antaranya Ibnu Qayyim Al-Hayyul Qayyum, itu nama Allah yang paling agung. Ada sebagian ulama menyebutkan tidak, nama Allah yang paling agung itu bukan cuma satu dua nama, tapi nama-nama yang dia ini nama yang kandungannya paling luas, yang nama-nama lain itu merupakan turunan dari nama tersebut. Ada ulama lagi yang menyebutkan nama Allah yang paling agung itu apa? Allah. Lafaz Allah, lafzul jalalah, dan insya Allah ini yang kuat. Nama Allah yang paling agung adalah lafaz Allah itu sendiri. Nah, Allah itu berasal dari lafaz apa? Al-Ilah. Al-Ilah. Kayak di antara nama Allah, Al-Ilah. Yang paling agung adalah Allah. Al-Ilah artinya apa? Yang disembah. Allah artinya apa? Yang disembah. Itulah bedanya nama Allah dengan nama sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Nama-nama yang batil. Nama yang apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya nama-nama yang kalian sendiri dan nenek-nenek moyang kalian yang memberikan nama. Makanya apa? Maknanya? Apa maknanya? Dangkal. Coba lihat nama-nama berhala yang disembah, nama-nama sesembahan-sesembahan selain Allah. Nama-nama yang tidak ada maknanya. Adapun Allah, kenapa kenapa Allah bernama dengan lafaz tersebut Allah? Karena Allah itu artinya yang disembah. Allah dialah yang disembah, makanya namanya adalah Allah. Allah itu dalam bahasa Arab berkata al-ilah, yang artinya apa? Yang disembah. Wa huwal ma'luhul ma'bud, dan dialah yang disembah dan diibadahi. Al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah, yang satu-satunya berhak untuk diesakan dalam ibadah. Allah artinya yang disembah satu-satunya, dan Allah Maha Esa. Kalau dia yang disembah, berarti selainnya bukan yang disembah. Kalau dia adalah Allah yang diibadahi, berarti yang selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu makna keesaan. Dialah satu-satunya dalam makna tersebut. Paham? Kalau kita bicara asma wa sifat, itu bahasa dan logikanya itu di atas pembahasan tauhid uluhiyah. Itu yang perlu kita sedikit garis bawahi. Kalau tauhid uluhiyah itu agak dia pembahasannya lebih sederhana daripada tauhid asma wa sifat. Lima tasafa, kenapa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah? Kenapa namanya adalah Allah? Karena lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Karena dialah satu-satunya yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan itulah sifat-sifat kemahasempurnaan. Sesuatu itu disembah karena dia punya sifat-sifat yang dengan sifat itu dia layak disembah. Nah, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan cuma Allah. Mencipta. Adakah yang mencipta selain Allah? Tidak ada. Berhala-berhala yang disembah manusia, jin-jin yang disembah, adakah yang menciptakan walaupun cuma setitik debu? Tidak ada. Yang berhak disembah yang kuasa untuk mencipta. Ada yang mencipta selain Allah? Tidak ada. Maka semua yang selain Allah bukan ilah, bukan sesembahan. Karena mereka tidak punya sifat yang dengan itu mereka layak dipertuhankan. Tidak ada. Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Ar-Razzaq Maha, misalnya apa? Memberi rezeki. Adakah yang menanggung rezeki seluruh makhluk selain Allah? Tidak ada. Rezeki kita cuma di tangan Allah satu-satunya. Orang miskin, orang kaya, karyawan, bendahara. Mana yang cairkan gaji karyawan siapa? Bendahara. Bendahara pun gajinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
Allah satu-satunya yang menanggung rizki makhluknya. Berarti seluruh makhluk hanya bergantung kepada rizki Allah. Ada makhluk yang menanggung rizki makhluk lain? Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata di bumi ini yang tidak bisa memikul rizkinya sendiri. Cuma kita lihat bekicot, lambatnya dia jalan, makan juga. Siapa yang kasih dia rezeki? Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Yang tanggung rezeki kita hanya Allah satu-satunya. Allah tidak punya asisten, tidak punya saingan dalam menanggung rezeki makhluknya. Berarti semua yang selain Allah tidak berkuasa atas rezeki. Maka berarti yang selain Allah tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk dimintai rezeki padanya. Semua itu hanya ada di tangan Allah. Makanya dialah satu-satunya ilah yang disembah. Karena semua sifat-sifat ketuhanan yang dengan itu sesuatu layak disembah hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain Allah tidak punya sifat itu. Makanya dialah satu-satunya ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Yang disembah itu yang layak disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kembali ke sifat-sifatnya. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Ar-Rahmanir Rahim. Antara sifat-sifat Allah yang khas, yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau kita ditanya orang awam, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini apa bedanya? Itu cuma permainan kata-kata saja. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sudah berapa tahun kita jadi orang Islam? Siapa yang bisa bedakan apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Kalau maknanya sama, tidak mungkin beda kosakatanya. Di dalam bahasa Arab, para ulama menyebutkan tidak ada dua kata yang 100% sinonim, sama persis, tidak ada. Ya kayak bahasa Indonesia, timba, gayung, itu saja. Ya? Dalam bahasa Arab tidak ada dua kosakata yang 100% sama maknanya, tidak ada. Pasti ada bedanya walaupun sedikit. Itu indahnya bahasa Arab. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sudah berapa tahun kita jadi orang Islam, apa bedanya? Kita cuma bisa bilang bedanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu bahasa Indonesia. Tapi apa maknanya? Apa maknanya Ar-Rahman? Apa maknanya Ar-Rahim? Antum simak baik-baik. Ini butuh fokus. Ar-Rahman itu sifat zatiyah. Ar-Rahman itu sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Yani Ar-Rahman itu menginformasikan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang ada pada Allah. Beda kalau jadi sifat Allah itu ada zatiyah, ada fi'liyah. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Kalau sifat zatiyah itu sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang menginformasikan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat fi'liyah itu nama dan sifat Allah yang menjelaskan tentang bagaimana Allah berbuat kepada makhluknya. Jadi kalau sifat fi'liyah itu sifat-sifat yang di situ ada makna perbuatan Allah. Tapi kalau sifat zatiyah itu sifat-sifat yang di situ menjelaskan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh bedanya sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah di situ tidak ada makna perbuatan. Memang menginformasikan tentang zat Allah. Contoh sifat zatiyah Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Ini ada keterkaitannya dengan makhluk? Secara makna tidak, ini informasi tentang Allah. Allah itu hidup. Kalau sifat fi'liyah yang di situ ada perbuatan, Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Allah yang menegakkan seluruh makhluk.
Nah, di situ ada kandungan perbuatan. Kalau Allah yang menegakkan makhluknya, berarti Allah memberi rezeki, Allah menciptakan, Allah mentakdirkan perjalanan hidup makhluk, Allah menolong yang susah, Allah menyembuhkan yang sakit. Itulah bentuk Allah menegakkan seluruh makhluknya. Kalau sifat zatiyah, di situ tidak ada makna perbuatan. Allah maha hidup. Allah as-sami', maha mendengar. Allah al-basir, maha melihat. Ini informasi tentang zatnya Allah. Bukan tentang bagaimana Allah berbuat kepada makhluk. Bisa dipahami beda itu ini? Atau rasa bagaimana? Paham? Bingung? Contoh begini. Kepada makhluk dulu, kita bahas makhluk dulu. Ini pendekatan, bukan menyamakan. Manusia misalnya, dia punya sifat yang itu menjelaskan tentang personnya dia, bukan tentang bagaimana dia berinteraksi kepada sesama manusia. Misalnya kita bilang gini, ini orang kulitnya putih. Ini apa ini? Ini zatiyah atau fi'liyah ini? Zatiyah ini tentang zatnya dia seperti apa. Tapi kalau kita bilang ini orang amanah, nah, ini perbuatan tidak ini? Ini ada kaitannya dengan interaksinya kepada sesama manusia. Itu namanya fi'liyah. Oke? Atau ini orang profesional, atau ini orang dermawan. Ini fi'liyah atau zati ini? Dermawan ini berarti dia rajin bagi-bagi kepada sesama. Ini fi'liyah namanya. Sifat-sifat yang ada kaitannya bukan hanya pada dirinya saja, tapi berimbas kepada pihak lain. Itu fi'liyah namanya. Kalau zatiyah, informasi tentang dirinya, tanpa ada kaitan interaksi dengan pihak lain. Contoh tadi kita bilang, ini orang kulitnya putih. Ini orang rambutnya berombak. Itu namanya zatiyah. Oke? Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang zatiyah, yang menginformasikan tentang zat Allah. Ada nama dan sifat Allah yang fi'liyah, yang menginformasikan kepada kita bagaimana Allah berbuat kepada makhluk. Sudah mulai ada gambaran tidak ini? Sudah mulai ada gambaran tidak? Atau bisa saya bilang begini tentang zatiyah. Jadi ada dua perangai, satu zatiyah, satu fi'liyah, tapi bersumber dari hal yang sama. Kita bicara di orang dulu, di manusia, pendekatan. Ketika saya bilang si fulan ini, basicnya dia orangnya temperamen. Ini zatiyahnya dia. Zatiyahnya dia, kepribadiannya dia, dia temperamen orangnya. Dia itu ringan tangan. Itu apa itu? Fi'liyahnya. Temperamennya dia dan ringan tangannya dia itu bersumber dari hal yang sama, apa? Emosi. Gitu? Emosi itu yang membuat dia temperamen, itu zatiyahnya. Akhirnya dia punya kepribadian temperamen. Oke? Kemudian karena emosiannya dia ringan tangan. Semua bersumber dari apa? Emosi. Emosi ini yang membentuk karakter zatnya dia. Emosi ini yang membentuk karakter pribadinya dia, sehingga dia jadi pribadi yang temperamen. Ini informasi tentang dirinya ini. Dan yang akhirnya karena emosinya juga, itu yang membuat dia jadi orang yang ringan tangan. Akhirnya terbentuk fi'liyahnya dia. Dari suatu nilai yang sama, apa? Emosi. Paham tidak? Jadi dari ketika kita sebutkan si fulan ini temperamen dan ringan tangan, menunjukkan satu hal, pada dirinya ada emosi. Oke? Nah, emosi ini membentuk sifat pribadinya, temperamen, dan membentuk perilakunya ke orang lain, ringan tangan. Sudah paham tidak sekarang bedanya zatiyah dengan fi'liyah? Answer, paham tidak? Makanya tadi saya bilang, saya singgung di awal, pembahasan asma wa sifat itu dia lebih logikanya itu
lebih di atas daripada pembahasan tauhid uluhiyah. Makanya di sini sudah tumpang tinggi orang filsafat, orang ahli kalam juga ikut berbicara. Nah, kita kembali intinya antum berusaha pahami. Ar-Rahman itu sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjelaskan tentang zat Allah. Kalau Ar-Rahim itu fi'liyahnya Allah. Bagaimana Allah berinteraksi kepada makhluknya. Secara zatnya Allah itu Ar-Rahman. Maksudnya apa? Allah itu zat yang kasih sayangnya maha luas. Kasih sayangnya maha luas. Ini bicara tentang Allahnya dulu. Allah pada zatnya dia adalah zat yang kasih sayangnya maha luas. Sangat-sangat penyayang. Nah, karena Allah Ar-Rahman, maha penyayang, kasih sayangnya maha luas, zatnya dia maha penyayang, makanya dia Rahim. Rahim itu apa? Menyayangi. Ar-Rahim itu artinya apa? Menyayangi. Jadi kalau Ar-Rahman, ini informasi bahwa Allah adalah zat yang kasih sayangnya maha luas. Ar-Rahim menginformasikan bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang kepada seluruh makhluk. Jadi kalau Ar-Rahman itu zatiyah Allah, kalau Ar-Rahim itu fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahasakan sederhananya, Ar-Rahman itu adalah zat yang maha memiliki kasih sayang. Kalau Ar-Rahim zat yang maha menyayangi. Beda tidak? Antum bisa tangkap bedanya tidak? Ar-Rahman adalah zat yang maha memiliki kasih sayang. Ar-Rahim adalah zat yang maha menyayangi. Kalau saya bilang yang maha menyayangi, berarti ini sudah ada kaitannya dengan yang disayangi, betul tidak? Jadi Ar-Rahim itu turunan dari mana Ar-Rahman. Karena dia kasih sayangnya maha luas, otomatis dia penyayang dong. Begitu. Nah, ketika Allah memberi kita rezeki, menyembuhkan kita, melindungi kita, menghilangkan kesedihan, kegundahan kita, itu karena Allah Rahim, menyayangi kita. Kenapa dia Rahim? Karena dia Rahman. Kasih sayangnya maha luas. Bisa dipahami? Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala mendefinisikan Ar-Rahman al-muttasifu birrahmatil wasi'ah, yang bersifat dengan kasih sayang yang maha luas. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahim? Alladzi yarhamu bil fi'il, yaitu zat yang maha menyayangi dengan perbuatan. Yang Allah menyayangi hamba-hambanya dalam bentuk Allah berbuat, kasih kita rezeki, kabulkan doa kita, kita sakit disembuhkan, kita mau nikah dikasih uang panai, ya. Itu semua bentuk rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi hamba-hambanya. Jadi itulah bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya sudah semaksimal mungkin saya jelaskan. Reza, bagaimana Reza? Nanti Reza belajar lagi di Jember, insyaAllah. Belajar sama Ustaz Syafiq. Beliau konsennya akidah. Hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian intinya, makanya di sini kata beliau, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimatil lati wasi'at kulla syai'. Adalah dua nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik kasih sayang yang maha luas, yang maha agung, yang kasih sayangnya itu mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan kasih sayang Allah itu ammat, menyeluruh, mengcover, mencakupi seluruh yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi, dan Allah menetapkan rahmatnya yang lebih khusus lagi untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya. Fahaulai lahumur rahmatul mutlaqah, maka orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan porsi kasih sayang Allah yang mutlak, yang sempurna, yang tidak, bukan rahmat yang parsial, yang sebagian. Ada kayak orang yang dapat rahmat Allah sebagian saja, tidak seutuhnya? Ada. Orang kafir.
Orang kafir kalau Allah tidak sayang mereka tidak akan makan. Orang kafir kalau Allah tidak sayang mereka tidak akan bisa mencapai pencapaian mereka hari ini, teknologi dan sebagainya. Kalau orang kafir kalau Allah tidak sayang mereka, Allah tidak akan biarkan mereka apa? Bisa menemukan penemuan-penemuan, kemajuan-kemajuan. Itu semua karena Allah sayang mereka. Tapi kasih sayang Allah kepada mereka itu parsial, tidak utuh. Akhirnya Allah cuma membagikan jatah kasih sayang yang sifatnya dunia. Tapi kasih sayang yang utuh, yang sempurna, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itulah ar-rahmatul mutlaqah, rahmat yang mutlak. Rahmat yang mutlak yang tidak separuh-separuh Allah kasih. Akhirnya mereka bahagia dari semua aspek di dunia. Dunia dan jiwa dan raganya bahagia. Orang kafir, orang-orang durhaka, raganya bahagia tapi hatinya sengsara. Coba lihat orang yang kecanduan misalnya narkoba, atau yang kecanduan tempat hiburan malam. Nanti di sana mereka bahagia. Habis uangnya, pulang di rumah stres lagi. Itu tidak. Kan? Mereka cuma Allah kasihkan jatah kasih sayang yang sifatnya raga. Jiwanya, batinnya tidak tetap sengsara. Orang yang Allah berikan kebahagiaan jiwa dan raganya itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Seperti apapun kondisi dunia yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan bahagia. Dan bahagia itu bukan berarti tidak pernah susah. Orang yang bahagia itu orang yang susah dan senangnya dia di atas ketakwaan, Allah bimbing dia. Kalau hanya merasakan sedih, kalau kita mau bikin standar bahagia itu tidak pernah susah, tidak ada orang bahagia. Karena orang kafir, orang mukmin, orang kaya, orang miskin pasti pernah susah. Mungkin kita lihat orang-orang yang naik mobil mewah itu hidupnya leha-leha, padahal hatinya sengsara. Tapi orang yang benar-benar bahagia seutuhnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai gambaran, sudah azan. Itu kita lanjut habis Isya. Jadi, kita cukupkan dulu di sini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.